Halo Sobat Belajar, bersama Kak Agus Ardagama, kita akan belajar matematika. Oke adik-adik, jadi sekarang kita akan belajar sambil gambar-gambar ya. Tapi sebelumnya kakak pengen tahu nih, kalian masih ingat nggak tentang grafik fungsi linier dan fungsi kuadrat? Ingat ya? Nah, jadi fungsi linier bentuknya adalah garis lurus, sedangkan grafik fungsi kuadrat bentuknya adalah parabola. Nah, jadi tentunya kalian tidak akan asing dengan kedua materi ini, karena itu sudah kalian pernah peroleh saat di SMP. Lalu, apa sih materi kita? Nah, materi kita kali ini adalah pertidaksamaan dua variabel linier kuadrat. Panjang ya? Tapi tenang saja adik-adik, materi ini tidak akan serumit judulnya. Dan tujuan pembelajaran kita adalah kalian akan menyelesaikan pertidaksamaan dua variabel tentunya. Instruksi kak, kok pakai grafik kak? Pertanyaan yang bagus sekali. Nah, sebelumnya kalian menyelesaikan pertidaksamaan seperti ini kan, kemudian hasilnya seperti ini, dan ini. Nah, tapi penyelesaian itu untuk yang satu variabel, sedangkan sekarang kita bahas yang dua variabel, sehingga jawabannya berupa daerah penyelesaian pada grafik Kartesius. Linier bentuknya seperti ini, kuadrat bentuknya seperti ini. Jika linier kuadrat, maka hasilnya menjadi bentuknya seperti ini. Jadi, berupa daerah penyelesaian pada grafik Kartesius. Nah, kalian pengen tahu nggak bagaimana cara menemukan daerah penyelesaian tersebut? Simak tutorial berikut ini. Dalam menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan ini, ada beberapa langkah yang perlu kalian lalui. Pertama, buatlah grafik persamaan fungsi. Kedua, uji salah satu titik pada satu daerah yang telah dipisahkan oleh grafik. 3. Arsir daerah yang salah. 4. Daerah yang bersih adalah daerah penyelesaiannya. Oke, gimana adik-adik? Paham nggak? Nah, agar kalian tidak salah paham, kita masuk saja ke latihan soalnya. Oke adik-adik, jadi contoh ini merupakan pertidaksamaan dua variabel linier kuadrat. Dua variabel karena terlihat jelas ada dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Kemudian linier kuadrat karena yang atas variabel X-nya pangkat tertingginya 1, sedangkan yang bawah pangkat tertingginya adalah 2. Oke, kita lanjut ke penyelesaian soalnya. Nah, yang pertama kita tentukan dulu gambar dari masing-masing pertidaksamaan ini dengan cara mengubah dulu ke persamaan. Pertama, kita tentukan dulu gambar masing-masing persamaannya dengan cara mengubah relasi pertidaksamaan ini menjadi persamaan. Kita mulai dari yang paling mudah ya, yaitu bentuk linier. Kenapa bentuk linier? Karena grafiknya adalah garis lurus, sehingga kita cukup mencari dua titik yang berbeda. Kita ambil yang paling mudah, yaitu titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Kalau sumbu Y berarti X-nya 0. Kita hitung dapat Y sama dengan negatif 4. Kalau sumbu X berarti Y-nya yang 0. Kita hitung lagi diperoleh X sama dengan 2. Setelah itu kita buat kedua titik tersebut pada diagram Kartesius ya. Nah, setelah kita buat kedua titik ini, kemudian kita tarik garis lurus. Beres untuk yang linier. Nah, selanjutnya untuk yang kuadrat, karena grafiknya berupa parabola, maka cara termudah adalah pertama tentukan nilai X puncak dengan rumus XP sama dengan negatif B per 2A. Nah, jadi ingat ya, fungsi ini nilai A-nya adalah 1, B-nya negatif 2, dan C-nya negatif 3. Tapi kita ambil B dan A-nya saja. Jadi diperoleh X puncak sama dengan 1. Nah, selanjutnya tentukan nilai Y-nya dengan cara substitusi ke fungsi. Nah, diperoleh Y sama dengan, jadi X-nya diganti dengan 1. 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 dikurangi 3. Maka hasilnya adalah negatif 4. Jadi titik puncaknya 1, negatif 4. Nah, selanjutnya kita cari saja titik lain di kanan dan kiri dari titik puncak secara seimbang. Nah, X untuk titik puncak ini kita letakkan di tengah. Kemudian di kiri ada 0 dan negatif 1, sedangkan yang di kanan 1 ini ada 2 dan 3. Jadi ingat ya, semakin banyak titik, maka gambar akan semakin bagus dan mulus. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai Y dari masing-masing X yang tadi.
dengan cara disubstitusikan ke fungsi kuadratnya. Nah, diperoleh deh titik seperti ini. Lalu posisikan titik-titik ini pada diagram Cartesius. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, selanjutnya kalian gambar kurva melengkung yang melalui titik-titik tersebut dengan mulus. Nah, tidak boleh kalian buat patah-patah seperti ini. Harus mulus. Oke, lanjut di langkah kedua adalah memilih salah satu titik pada salah satu daerah. Untuk mudahnya, kakak hilangkan dulu satu grafik agar kalian mudah memahami ya. Nah, perhatikan adik-adik. Garis lurus ini memisahkan daerah kiri dan kanan. Nah, sekarang kita pilih nih, satu titik yang berada di kiri garis atau di kanan garis. Nah, pilih yang gampang-gampang aja. Nah, jadi kakak pilih titik 0,0 ini yang berada di kiri garis. Lalu kita substitusi ke pertidaksamaannya. Nah, jadi Y diganti 0 dan X diganti 0. Jadi diperoleh 0 kurang dari sama dengan negatif 4. Benar nggak 0 ini kurang dari negatif 4? Tentu salah ya. Nah, lalu kita lanjut ke langkah ketiga dulu. Nah, di langkah 3 kita harus mengarsir daerah yang salah. Karena 0,0 tadi bernilai salah dan berada di kiri garis, maka kita arsir yang di kiri garis ini. Nah, beres langkah ketiga untuk yang linear. Sedangkan untuk yang kuadrat tadi kita balik lagi ke langkah 2. Oke, jadi parabola ini telah memisahkan daerah dalam dan luar. Nah, jadi kakak pilih salah satu titik juga sama seperti yang tadi. Jadi, karena kebetulan nih 0,0 tidak berada pada garis kurva parabola, jadi kakak pilih 0,0 dan dia berada di dalam parabola. Nah, kita substitusi lagi ke persamaan yang kuadrat tentunya, jangan ke linear. Nah, kita peroleh 0 lebih dari negatif 3. Benar atau salah nih? 0 lebih dari negatif 3? Ya, benar ya. Nah, jadi karena titik 0,0 berada dalam parabola dan bernilai benar, maka yang salah adalah yang di luar parabola. Sehingga kita arsir yang di luar parabola. Oke, karena kedua pertidaksamaan sudah sampai pada langkah diarsir, maka kita bisa gabung. Dan perhatikanlah, ada daerah yang bersih. Nah, daerah yang bersih inilah yang merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan yang tadi. Oke, jadi selesai. Kita sudah temukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan dua variabel linear dan kuadrat. Oke adik-adik, gimana? Paham nggak? Paham dong harusnya. Nah, jadi sekarang kita bisa tarik kesimpulan bahwa penyelesaian dari pertidaksamaan dua variabel itu adalah berupa daerah penyelesaian ya pada grafik Cartesius. Dan ada 4 langkah untuk menentukan daerah penyelesaian tersebut. Oke adik-adik, jadi demikian kebersamaan kita dalam belajar matematika kali ini. Semoga materinya bermanfaat, mudah dipahami, dan menyenangkan. Oke, sampai ketemu pada kesempatan yang lain. Bye-bye.